Ibu, Bu, lagi sehat ya? Biasanya kalau sehat tidak mengantuk. Jadi kalau kurang sehat biasanya bawaan kuat. Jadi cari beko di antara cari beko sianan sehat sianan sakit. Kalau itu di sebelah beko sudah maklum lah mungkin pada aku kurang sehat. Oi, kita mulai. Ambo tak panjang-panjang. Pengajian kita pendek saja. Sebagaimana saya sampaikan, panjang ambo ceramah, tapi tidak masuk kajian. Tapi pendek masuk saja. Ibu-ibu pilih nama yang panjang tidak masuk atau pendek masuk saja. Barulah. Kok kaji kok? Lama. Woi. Ibu-ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guna surah. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, walaupun barangkali yang kemudian cuaca tidak terlalu bersahabat dengan kita, namun tidak mengurangi keinginan dan kemauan kita untuk hadir dalam acara pengajian rutinitas bulanan yang telah sama-sama kita sepakati, yang telah sama-sama kita bikin perjanjian di dalamnya. Kenapa? Karena pengajian yang kita lakukan ini, pengajian yang kita laksanakan ini, pengajian yang kita selenggarakan ini, nilainya sangat luar biasa. Dari rumah kita, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal, jauh perjalanan kita tempuh untuk hadir di sini, Allah catat pahala. Kalau ukuran perjalanan kaki kita ribuan telapak kaki Allah itu, walaupun kita dengan motor, walaupun dengan mobil, sungguh pun dengan pesawat barangkali, namun Allah tetap mencatat perlangkah dari rumah kita ke tempat ini. Begitu besar pahala Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Karena itu kata Rasul, wa man sa'alaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, dia tempuh jalan niatnya tujuannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah,
Allah akan permudahkan bagi kita untuk jalan menuju ke surga. Alhamdulillah. Jalan ke surga kemudah, jalan ke surga kegampang, jalan ke surga kemurah. Tapi sering kita persulitkan. Yang sulit kadang suka kita permudah. Ke neraka murah, ke neraka susah, ke neraka mahal, ke neraka barangkali perlu pengorbanan. Tapi tidak mengurangi keinginan dan kemauan seseorang untuk bagaimana dia sampai ke dalam neraka. Maka luar biasa pada hari ini kita hadir, kita di sini, kita duduk, kita di sini, kita berkumpul di tempat ini. Ini merupakan istimewa di mana dalam pertemuan kita Allah berikan vitamin rohaniah kita masing-masing. Alhamdulillah. Ibu dan bapak, seluruh yang berhadir, semua yang datang, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Rohul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul, penutup para nabi, rasul, penutup para rasul. Sebagaimana kita sampaikan terdahulu, setelah Muhammad lahir, beliau merupakan nabi penghabisan, beliau merupakan nabi terakhir, beliau merupakan nabi penutup. Kita khawatir di abad sekarang ini dengan bermacam muncul pemahaman-pemahaman, bermacam muncul hal-hal yang barangkali meragukan kita. Kalau kita tidak punya filter yang baik, kita tidak punya etika yang benar, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka tidak mustahil kemudian di antara kita akan meyakini masih ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Muhammad telah menyatakan sikap, Muhammad telah memproklamirkan diri, Muhammad telah berkata dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabi ba'di, tidak ada lagi nabi lahir di dunia ini setelah aku, kata beliau, dan tidak ada lagi rasul lahir di dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga, berbahagia, bergembira tentunya kita yang hadir pada hari ini, yang sehari-hari kita mengikrarkan diri dengan ungkapan saya umat Rasulullah, saya umat Muhammad, dengan harapan di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Betul? Betul? Karena kita tahu di akhirat nanti wala adlun wala syafa'atun. Di akhirat nanti tidak ada bantuan bagi siapapun. Di akhirat nanti tidak ada keputusan bagi siapapun. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apapun yang kita banggakan, semua akan berpisah dengan kita. Betul? Laki nan tampan dan tidak bisa menolong kita. Istri yang cantik kayak bidadari turun dari WC tidak sanggup menemani kita. Jelas? Yang mampu menolong, yang mampu membantu, yang mampu menyelamatkan kita, Allah gambarkan di dalam Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang soleh. Apa itu amal yang soleh? Ibadah badaniah, salat. Yang kedua, ibadah qalbiyah, zikir. Yang ketiga, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Pengajian di PMT yang rutinitas kita lakukan per bulan
dari surau yang satu ke surau yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari negara yang satu ke negara yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Di dalamnya mengandung 3 ibadah. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Dari 3 ibadah ini refleksinya satu. Apa yang membuat kita ada di sini? Apa yang membuat kita berkumpul di sini? Apa yang membuat kita datang kemari? Karajo kita tinggal, anak kita tinggal, usaha kita tinggal, laki kita tinggal. Kita tinggal. Kenapa kita ada di sini? Yang mendorong kita bukanlah harta, yang mendorong kita bukanlah usaha, yang mendorong kita bukanlah anak, yang mendorong kita bukanlah suami, tapi yang mendorong kita adalah iman. Iman yang mendorong kita iman. Iman itulah yang membuat hati untuk hadir. Iman itulah yang membuat hati ingin datang. Iman itulah yang memberatkan diri kita. Walaupun cuaca tidak bersahabat dengan kita, tidak mengurangi kemauan dan keinginan kita untuk bertemu di tempat ini. Imannya tidak kelihatan, tapi gejala dari iman kelihatan. Betul? Iman tidak kelihatan, tapi gejala iman itu yang nampak. Contoh, ini bisa bunyi begini. Ini karena ada stroke. Masalahnya stroke-nya kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan adalah bunyi stroke-nya. Begitu juga kita yang datang sekarang. Iman awak tak nampak, iman awak tak jaleh, iman awak tak jelas, tapi refleksi iman kelihatan. Dari tingkah laku mereka sehari-hari, dari usaha mereka sehari-hari, dari perangai mereka sehari-hari, dari usaha mereka sehari-hari, maka seluruh gerak-gerik kehidupan mereka sehari-hari dikontrol oleh keimanan itu. Maka dalam hal itulah sesuai ungkapan awak pepatah orang Sumatera Barat alias orang Minangkabau, rancak nagari dek penghulu, rancak suro dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek undokatu, rancak kabian masyarakat dek mulung, rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek undokatu, rancak kabian masyarakat dek mulung ini. Kalau pepatah itu kita lihat, lalu kemudian kita aplikasikan dengan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakah. Andai kata satu negeri, di mana negeri itu masyarakatnya beriman kepada Allah, wattaqau, kemudian dengan imannya mereka bertakwa, la fatahna 'alaihim barakah, niscaya Allah merahmati mereka dengan bermacam keberkahan. Dapat pilih barakah, bikin usaha barakah, tanam padi barakah, dapat laki barakah, la fatahna 'alaihim barakah, niscaya Allah merahmati mereka dengan keberkahan. Tapi yang seperti itu sekarang kita lihat jauh. Binti banyak, pamanah pagi, usaha banyak, hati gelisah, jabatan banyak, lalu nak lama, karajo banyak, awak nak nyaman, laki banyak. Lain dulu. Dari yang nyaman cara. Kenapa? Dikarenakan walainya mereka panduto kecilnya beriman tapi perangai Cina, katanya beriman kepada Tuhan tapi perangai yang beres,
Muncul sungguh menyebut orang salah, muncul sungguh menyebut lagi orang salah, muncul sungguh menyebut dengan orang salah, muncul sungguh menyebut anak orang salah. Kadang kadang dari sabunnya laki dia baca orang salah. Nah ada yang dari baca laki dia baca orang salah. Akhirnya orang salah teh awak payah ini apa ya udah apa ya udah payah ini udah ini kecil payah orang salah ini ada sekolah alhamdulillah ada kampung banyak. Nah dengan pengajian bulanan PKM yang kita laksanakan ini akan membentuk karakter kita, akan mendorong keinginan kita, akan mengarahkan hati kita untuk mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan yang akan membuat kita bahagia di dunia dan akan mendapatkan keuntungan di akhirat kelak nanti. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya Allah binasakan mereka, niscaya Allah azab mereka, niscaya Allah hancurkan mereka. Tahun 2009 kita telah merasakan bagaimana teguran Allah dengan gempa yang sangat luar biasa, dengan gempa yang dahsyat, meruntuhkan bermacam bangunan, membunuh dan mematikan manusia yang bersalah maupun mereka yang tidak bersalah. Sekarang timbul lagi gosip, bahkan itu mungkin kenyataan ke depan. Kalau kita tidak hati-hati, maka toh akan terjadi, boleh jadi kepada orang yang bersalah maupun kepada orang yang tidak bersalah. Namun hari ini mari kita persiapkan diri, mari kita isi diri, mari kita bentuk diri, mari kita bina diri, karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akan juga memperoleh kehidupan akhirat nanti. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya tentunya kepada kaum muslimin alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para muda Bandung, seluruh para pemuda atau pemudi, semua para orang semando, baik mereka itu remaja maupun remaji, adapun sastriwan atau sastriwati maupun mereka siswa maupun siswi. Hari ini juga hadir, nanti hadir belum, nanti juga akan hadir oleh informasi calon wakil bupati Ibu Basuh Agam, Kabupaten Agam ini akan hadir di tengah-tengah kita nanti. Istimewa juga kepada Ibu PKM kita Kumel yang sangat luar biasa spiritnya, semangat beliau dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas bulanan. Kita doakan Ibu Mel kita, Allah berikan kesehatan badan, amin. Allah mudahkan rezeki, amin. Allah kuatkan iman, amin. Itu dalam beramal, mati dalam beriman kepada Allah, amin. Di akhirat masuk surga, amin. Begitu juga Ibu Wali, begitu juga staf-staf nagari yang hadir, yang mungkin tidak Allah satu persatu, tapi semua yang berhadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di tengah-tengah kita dan tidak asing lagi dengan kita Pak Mudani. Beliau tentunya telah berkecimpung dan kita jamaah telah tahu siapa beliau. Beliau memang statusnya masih single alias masih bujang. Kok ada lagi waktu ingin dapat dengan tuanku, boleh melapor ke Ustaz Maulana. Alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,